Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Relly Handayani, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik kelas reguler A. Perkenalkan, saya Resi Anggida Lestari dengan NIM A1B1200017. Di sini saya sebagai moderator sekaligus anggota kelompok 9. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Ria Ardianti dengan NIM A1B1200029. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendahuluan dan metodologi dalam penelitian implikator percakapan. Kepada rekan saya, Ria Ardianti, sebagai pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pendahuluan dimulai dari latar belakang pemilihan masalah. Pragmatik merupakan kajian baru dalam bidang linguistik. Di Eropa, bibit pragmatik ini lebih dahulu tumbuh. Studi bahasa dengan mempertimbangkan makna dan situasi telah berkembang sejak tahun 1940-an. Dari benua Eropa, bibit pragmatik ini menyebar ke Amerika Serikat dan masuk ke Indonesia. Di Indonesia, mulai tumbuhlah pada tahun 1980-an. Guru pada saat itu dibuat bingung karena pragmatik ini belum mereka kenal. Pragmatik mulai ramai dibicarakan setelah masuk ke dalam kurikulum pada tahun 1984. Pada tahun 1986 terbit buku Pragmatik karya Tarigan, dan tahun 1987 terbit Ilmu Pragmatik yang berjudul Teori dan Penerapannya karya Nababan. Pada tahun 1990 muncullah buku Pragmatik dan Pengajaran Bahasa menyibak kurikulum. Tahun 1984, karya Kaswati Purwo, Pragmatik Dasar-Dasar dan Pengajaran karya Suryoni, dan Analisis Wacana Pragmatik karya Lubis. Studi pragmatik dalam bahasa Indonesia belum banyak dilakukan orang. Hal itu terjadi karena banyak pengaruh pandangan struktural atau juga masih banyak yang belum kenal studi pragmatik. Pragmatik yang telah lahir akan mendobrak pandangan struktural, diharapkan memberikan angin segar demi keberhasilan pengajaran bahasa yang berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Pragmatik berada dalam setiap aspek pengajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pada kegiatan belajar menggunakan bahasa. Pengajaran bahasa menekankan penggunaan bahasa. Dengan demikian, kedudukan pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia ini sangat penting, sehingga sangat dirasakan pengembangannya dan penyebar luasannya. Di antara aspek pragmatik seperti variasi bahasa, peranggapan, deiksis, tidak tutur, implikator percakapan atau disingkat dengan IP, dan struktur percakapan, IP merupakan aspek yang paling menonjol dalam kajian pragmatik. Nababan 1987 halaman 28 menyatakan bahwa konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang paling menonjol dalam pragmatik sebagai satu cabang ilmu bahasa adalah konsep implikator percakapan. Konsep implikator percakapan muncul sebagai jalan keluar untuk menanggulangi persoalan-persoalan bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik. Keberhasilan suatu percakapan ditentukan oleh tercapainya tujuan percakapan dan prinsip kerjasama atau disingkat dengan PK, dan prinsip sopan santun atau disingkat dengan PS. PK dan PS sebagai panduan percakapan dapat terwujud dengan serasi dalam suatu percakapan jika penutur dan lawan tutur menguasai implikator percakapan. Kemudian selanjutnya, yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, objek penelitian ini adalah implikator percakapan di dalam bahasa Indonesia. Implikator percakapan terjadi dalam bahasa lisan maupun tulisan. Namun, penelitian ini dibatasi oleh implikator percakapan dalam bahasa lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, implikator percakapan dapat diproduksi oleh siapapun penutur yang sedang berkomunikasi dengan baik. Penelitian dibatasi juga dengan objek khusus implikator percakapan yang menjadi muatan bentuk-bentuk lingual yang diciptakan oleh bahasa Indonesia yang berupa anak usia sekolah dasar.
Objek ini sesungguhnya amatlah luas, tetapi penelitian terbatas kemampuannya. Dan subjek sumber data yang diangkat hanya 4 anak usia sekolah dasar. Mereka ini berasal dari 2 keluarga kelompok etnis Jawa yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Jambi. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana seluk-beluk implikator percakapan anak usia sekolah dasar. Masalah itu lebih lanjut dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk lingual implikator percakapan anak usia sekolah dasar? Yang kedua, bagaimanakah satuan pragmatis pendukung implikator percakapan anak usia sekolah dasar? Bagaimanakah implikasi pragmatis yang mewujudkan implikator percakapan anak usia sekolah dasar? Bagaimanakah hubungan BL, SP, dan implikasi pragmatis pada implikator percakapan anak sekolah dasar? Bagaimanakah alur implikasi pragmatis pada implikator percakapan anak usia sekolah dasar? Bagaimana strategi penguasaan implikator percakapan anak usia sekolah dasar dan mengapa terjadi implikator anak usia sekolah dasar? Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengungkapkan seluk-beluk implikator percakapan anak usia sekolah dasar. Secara lebih rinci, penelitian mempunyai tujuan untuk: pertama, mendeskripsikan bentuk lingual atau BL implikator percakapan anak usia sekolah dasar, menganalisis satuan pragmatis yang menduduki implikator percakapan anak usia sekolah dasar, menganalisis implikasi pragmatis yang mewujudkan implikator percakapan anak usia sekolah dasar, menganalisis hubungan BL, SP, dan implikasi pragmatis pada implikator percakapan anak usia sekolah dasar, menganalisis berbagai alur implikasi pragmatis pada anak usia sekolah dasar, melacak berbagai strategi penguasaan implikator percakapan yang ditempuh oleh anak usia sekolah dasar, melacak latar penyebab terjadi implikator anak usia sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan 2 manfaat, yaitu yang pertama, sumbangan teoritis. Manfaat ini akan menunjang pengembangan ilmu pragmatik dalam studi bahasa Indonesia. Selain itu, juga memperkaya khasanah psikolinguistik, terutama pemerolehan bahasa. Yang kedua, sumbangan praktis bagi pengajar bahasa Indonesia. Temuan peneliti ini dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan kurikulum, guru, dan para penyusun buku bahasa Indonesia. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan. Asumsi ini merupakan anggapan dasar yang dijadikan pijakan dalam penelitian, sedangkan keterbatasan merupakan kelemahan yang disadari ada dalam penelitian ini. Asumsi. Ada 4 asumsi yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, anak usia sekolah dasar yang berbahasa pertama yaitu bahasa Indonesia telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, anak usia sekolah dasar mampu menangkap implikator percakapan dan menggunakan berbagai tuturan yang bermuatan implikator percakapan. Yang ketiga, anak usia sekolah dasar ini menggunakan berbagai strategi dalam menggunakan implikator percakapan. Dan yang terakhir, dengan menggunakan triangulasi, penelitian dapat diperoleh data dan kesimpulan. Kemudian, keterbatasan. Nah, sekurang-kurangnya terdapat 2 macam keterbatasan dalam penelitian ini. 2 dari mereka itu adalah anak peneliti, sehingga dimungkinkan adanya unsur subjektif yang tidak disengaja dapat masuk ke dalam kegiatan penelitian. Yang kedua penelitian ini banyak menggunakan teknik catatan dalam memakai metode simak daripada memakai teknik rekam dalam proses pengumpulan data. Kemudian, kerangka teori. Kerangka teori menjadi dasar pijak dan pemandu bagi peneliti untuk menggeluti implikator percakapan. Tanpa peneliti harus terikat pada teori-teori dasar hipotesis tertentu yang telah menopang dan melatari kerangka teori. Dalam pragmatik, bahasa dipandang sebagai alat untuk menyampaikan isi komunikasi.
Sesuai dengan pandangan Grice, implikator percakapan sesungguhnya merupakan bagian dari isi komunikasi atau isi keseluruhan ujaran yang disampaikan secara tidak langsung oleh penutur kepada lawan tutur dalam suatu percakapan. Seperti halnya pandangan Shirley, implikator percakapan ini merupakan tindak tutur tidak langsung. Dan menurut Austin, tindak tutur ini menggunakan 3 macam tindakan: tindakan lokusi, tindakan ilokusi, dan tindakan perlokusi. Secara singkat, ketiga tindakan itu bisa disebut sebagai lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Resi Anggi Indah Lestari. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni batasan istilah. Batasan istilah di dalam pendahuluan ada implikator percakapan atau IP, bentuk lingual atau BL, satuan pragmatis atau SP, implikasi pragmatis, alur implikasi pragmatis, prinsip kerjasama, prinsip sopan santun, situasi ujar atau SU, dan strategi penguasaan IP. Selanjutnya ada sistematika disertasi. Sistematika disertasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Bagian awal ini terdiri dari judul, lembar persetujuan atau pengesahan, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Bagian inti terdiri dari 7 bab disertasi. Nah, dalam 7 bab ini, bab 1 yaitu berisi pendahuluan. Ya, ini ada dibahas tentang latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, asumsi, keterbatasan, teori, batasan istilah, dan sistematika disertasi. Bab 2 berisi kajian pustaka, di mana dibahas tentang pragmatik, penelitian pragmatik, IP, PK, PS, analisis pragmatik, teori pemrolehan bahasa. Bab 3 dibahas tentang metodologi penelitian, di mana membahas sifat penelitian, data, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian. Bab 4, 5, 6 yaitu laporan hasil penelitian beserta pembahasannya. Bab 4 menyajikan hasil penelitian berupa bentuk lingual, satuan pragmatis, implikasi pragmatis, dan hubungan ketiga hal itu. Bab 5 menyajikan alur implikasi dan strategi penguasaan IP yang ditempuh oleh anak usia SD. Bab 6 menyajikan 2 pembahasan, yaitu hubungan antar IP dan PK dan hubungan antara IP dan PS untuk melacak latar terjadinya IP. Bab 7 penutup sebagai bagian terakhir disertasi. Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan hidup sebagai penutup disertasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seluk-beluk implikator percakapan pada anak usia SD. Penelitian ini tidak dirancang untuk membuat pelakuan subjek dan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi cenderung menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data, digunakanlah metode observasi dan partisipasi penuh. Peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan sifat yang deskriptif kualitatif. Peneliti tidak menggunakan hipotesis sebagai jawaban terhadap masalah penelitian sebagaimana lazimnya yang digunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada data penelitian. Nah, di dalam data penelitian ini ada wacana percakapan. Wacana percakapan ini datanya diambil dari komunikasi sehari-hari dalam anak usia SD. Yang kedua, informasi situasi ujar atau SU termasuk konteks. Data ini diambil oleh data yang pertama. Yang ketiga, informasi strategi penguasaan implikator percakapan. Data ini diambil oleh sumber data tersier, misalnya ayah, ibu, abang, dan keluarga lainnya di dalam konteks hari-hari anak usia SD. Selanjutnya ada sumber data.
Sumber data di dalam metodologi penelitian ini ada informan primer, informan sekunder, dan informan tersier. Informan primer ini berupa 4 orang anak usia SD yang menjadi topik utama yang selalu menggunakan IP di dalam percakapannya. Informan sekunder ini yaitu berupa mitra bicara dari informan primer, yaitu orang-orang yang selalu dekat di dalam anak usia SD itu, bisa ayah, ibu, atau kerabat-kerabat yang dekat. Selanjutnya ada informan tersier. Informan tersier ini adalah orang-orang di sekitar informan primer. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Nah, di dalam metode penelitian ada metode pengumpulan data. Ada 2 metode utama yang dilakukan, yaitu metode observasi dengan partisipasi. Metode observasi dengan partisipasi ini digunakan untuk mengumpulkan data pertama, yaitu berupa wacana percakapan, dan data kedua yaitu berupa informasi SU. Selanjutnya bisa juga dibantu untuk metode ketiga, yaitu membantu mengumpulkan informasi strategi penguasaan IP. Selanjutnya ada metode wawancara. Metode wawancara ini dibagi menjadi 2, yaitu wawancara dengan pedoman dan wawancara informal. Wawancara pedoman digunakan untuk mengumpulkan data ketiga, yaitu berupa informasi strategi penguasaan IP oleh anak. Sedangkan metode wawancara informal digunakan untuk melengkapi data kedua, yaitu data informasi SU yang tidak tersadap dengan metode observasi. Selanjutnya ada analisis data. Dalam analisis data ini akan disorot dari sudut sistem bahasa, terutama dalam segi sintaksis, untuk memperoleh deskripsi struktur T yang tampak dalam bentuk lingual, BL, implikator percakapan pada anak usia SD. Analisis pragmatik digunakan untuk menjawab masalah selanjutnya, yaitu satuan pragmatis, implikasi, alur implikasi, dan latar terjadinya IP. Data dianalisis dapat menggunakan prinsip, yaitu prinsip pragmatis, meliputi prinsip kerjasama, prinsip sopan santun. Sedangkan piranti pragmatis meliputi tindak tutur, praanggapan, pengetahuan tentang dunia, interpretasi lokal, analogi, dan konteks situasional. C.F. Kartomiharjo tahun 1992 dan 1993. Jadi, alur kegiatan analisis ini ada reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan temuan. Yang terakhir ada prosedur penelitian. Reduksi, penyajian, dan penyimpulan dalam proses analisis data berjalan secara simultan. Data pertama menjadi bahan untuk mendeskripsikan bentuk lingual IP. Data kedua yang berupa informasi SU digunakan untuk dasar menginterpretasikan IP dari T yang ada di dalam wacana percakapan sebagai data pertama. Dari interpretasi atas, data kedua dan pertama dapat diungkap satuan pragmatis, implikasi pragmatis, alur implikasi, dan penyebab munculnya IP. Dari ketiga dengan dilengkapi yang ditempuh oleh anak, pengumpulan data berakhir setelah penulisan laporan hasil penelitian berupa draft disertasi dapat dianggap selesai, yaitu pada awal Februari tahun 1996. Itulah hasil presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.